Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Nabila Hamka dengan NIM C201240079. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan materi manajemen strategi dari kelompok 1 sampai kelompok 6 sebagai bagian dari tugas ujian tengah semester. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu tentang apa itu manajemen strategi. Secara umum, manajemen strategi ialah proses yang dilakukan perusahaan untuk merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi strategi agar perusahaan bisa mencapai tujuan jangka panjang dan mampu bersaing dengan perusahaan lain. Manajemen strategi ini sangat penting karena di dalam dunia bisnis persaingan semakin ketat. Teknologi terus berkembang dan kondisi ekonomi juga sering berubah. Jadi, perusahaan tidak bisa berjalan tanpa strategi karena kalau tidak punya strategi yang jelas, perusahaan bisa kalah bersaing atau bahkan bisa mengalami kerugian. Dalam manajemen strategi, perusahaan harus memahami kondisi internal perusahaan seperti sumber daya yang dimiliki, kemampuan perusahaan, serta kelebihan dan kekurangan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga harus memahami kondisi eksternal seperti pesaing, kondisi pasar, teknologi, dan tentu saja lingkungan ekonominya. Oleh karena itu, dalam video ini saya akan membahas beberapa materi yang berkaitan dengan manajemen strategi tentunya, yaitu dimulai dari proses manajemen strategi, kemudian lingkungan internal perusahaan, dan juga adanya lingkungan eksternal perusahaan, visi dan misi perusahaan, formulasi strategi, dan yang terakhir ialah fokus strategi. Materi-materi ini saling berhubungan satu sama lain karena sebelum perusahaan menentukan strateginya, perusahaan harus menganalisis lingkungan internal dan eksternal terlebih dahulu. Kemudian perusahaan menentukan visi dan misinya. Setelah itu baru merumuskan strategi dan menentukan fokus strategi yang akan digunakan perusahaan untuk bersaing. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke materi pertama, yaitu proses manajemen strategi. Proses manajemen strategi ini ialah serangkaian atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mencapai tujuan jangka panjang dan dapat bersaing dengan perusahaan lain. Di dalam manajemen strategi ada beberapa tahapan yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan mereka. Yang pertama, tahapan pertama itu ialah menganalisis lingkungan, yang dimana menganalisis lingkungan ini perusahaan ini melihat kondisi internal dan eksternal perusahaan, yaitu seperti kekuatan perusahaan, kelemahan, peluang ataupun ancaman yang ada di dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya di tahap kedua ialah perumusan strategi, yang dimana perusahaan sudah menentukan atau mulai menentukan strategi apa saja yang dapat mereka gunakan untuk tujuan perusahaan ke depannya. Dan di tahapan yang ketiga ialah implementasi strategi, yaitu strategi yang direncanakan tadi sudah mulai dilakukan oleh perusahaan dalam kegiatan perusahaan sehari-hari. Dan di tahap terakhir ialah evaluasi strategi, yang dimana perusahaan ini mengevaluasi kembali apakah strategi yang sudah dijalankan ini berhasil atau tidak. Jikalau strategi yang dijalankan saat ini kurang tepat atau bisa dibilang tidak berhasil, perusahaan kembali melakukan perencanaan strategi untuk menyempurnakan strategi yang sudah dilaksanakan kemarin. Simpelnya, strategi itu bisa diperbaiki oleh perusahaan yang sudah direncanakan. Adapun tujuan utama dari manajemen strategi ini yaitu menciptakan keunggulan yang kompetitif, yaitu keunggulan yang dapat membuat perusahaan lebih unggul dibandingkan pesaing-pesaingnya. Di sini saya mengambil contoh dari perusahaan Apple, di mana Apple ini mengimplementasikan strategi diferensiasi, yaitu membuat produk yang berbeda dari produk yang lain. Dan juga desain mereka ini sangat premium, dan mereka juga melakukan sistem operasi sendiri. Dan adapun ekosistem dari produk mereka seperti iPhone, iPad, dan MacBook yang saling terhubung.
Karena strategi ini, Apple punya keunggulan yang berbeda dari perusahaan yang lain. Selanjutnya di materi yang kedua ialah lingkungan internal perusahaan yang meliputi sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi inti. Jadi sumber daya ini ialah semua yang dimiliki oleh perusahaan seperti karyawan, uang, mesin, tabungan, ataupun teknologi. Adapun kapabilitas, yang dimana kapabilitas ini ialah kemampuan perusahaan dalam menggunakan sumber daya dengan sangat baik. Sedangkan kompetensi inti ialah kemampuan perusahaan yang menjadi keunggulan perusahaan dibandingkan pesaingnya. Ada juga teori yang disebut Research Based View atau RBV, yang dimana teori ini menjelaskan perusahaan bisa unggul jika memiliki sumber daya yang berharga, sulit ditiru, langka, dan juga tidak mudah digantikan oleh pesaing. Itu ada analisis rantai nilai atau value chain, yaitu analisis yang melihat aktivitas perusahaan dari awal sampai akhir, mulai dari produksi sampai penjualan, untuk melihat bagaimana perusahaan ini menciptakan nilai bagi pelanggan. Saya mengambil contoh dari perusahaan Toyota, yang dimana Toyota ini terkenal dengan sistem produksinya yang efisien, yaitu Toyota Production System, yang dimana Toyota ini dapat menghasilkan mobil yang kualitasnya baik, tetapi biaya produksinya itu efisien. Selanjutnya adalah lingkungan eksternal perusahaan, yaitu faktor-faktor dari luar perusahaan yang bisa mempengaruhi perusahaan seperti kondisi ekonomi, teknologi, politik, sosial, dan persaingan bisnis. Perusahaan harus menganalisis lingkungan eksternal supaya bisa mengetahui peluang dan ancaman yang ada di luar perusahaan. Salah satu analisis yang terkenal adalah Five Force Model dari Porter, yang terdiri dari 5 kekuatan, yaitu persaingan antar perusahaan, ancaman pendatang baru, ancaman produk pengganti, dan juga kekuatan tawar kembali, dan yang terakhir ialah kekuatan tawar pemasok. Selain itu ada juga analisis SWOT atau SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Strength and Weakness berasal dari dalam perusahaan, sedangkan opportunity dan threat berasal dari luar perusahaan. Adapun contoh perusahaan yang memperhatikan lingkungan eksternal ini dengan sangat baik, contohnya itu Netflix. Jadi Netflix ini melihat perkembangan teknologi dan kebiasaan masyarakat yang mulai menonton film secara online, sehingga Netflix mengembangkan layanan streamingnya dan akhirnya menjadi perusahaan besar di industri hiburan digital saat ini. Selanjutnya saya akan membahas mengenai visi dan misi perusahaan. Jadi visi itu bisa dibilang sebagai gambaran masa depan perusahaan. Jadi perusahaan itu mau jadi seperti apa ke depannya. Nah, biasanya visi ini sifatnya jangka panjang dan jadi arah utama perusahaan. Kalau misi itu lebih ke alasan kenapa perusahaan itu ada dan apa yang dilakukan perusahaan untuk mencapai visi tadi. Jadi misi itu lebih ke tindakan atau langkah-langkahnya. Untuk visi yang baik biasanya punya beberapa kriteria. Misalnya harus jelas, mudah dipahami, tidak terlalu rumit, dan bisa termotivasi orang-orang di dalam perusahaan. Jadi bukan cuma sekedar kalimat yang bagus, tapi benar-benar bisa jadi pegangan untuk perusahaan tersebut. Nah, kalau misi biasanya berisi tentang produk atau jasa yang ditawarkan, siapa target pasarnya, dan nilai apa yang diberikan ke pelanggan. Saya ambil contoh Google. Jadi visinya Google ialah mengorganisir informasi dunia dan membuatnya bisa diakses oleh semua orang. Dan dari visi itu juga
kita bisa lihat kalau Google memang fokus ke informasi dan teknologi. Misinya ini dijalankan lewat berbagai produk seperti mesin pencari, Gmail, Google Maps, dan lain sebagainya. Jadi semua itu masih sejalan dengan visinya yang tadi. Bisa kita simpulkan visi dan misi itu sangat penting karena jadi arah dasar perusahaan dalam mengambil keputusan dan menjalankan bisnisnya. Lanjut di materi selanjutnya ialah formulasi strategi. Jadi formulasi strategi ini ialah proses di mana perusahaan merancang atau menentukan strategi apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan mereka. Di tahap ini perusahaan biasanya mulai memikirkan langkah-langkah besar yang akan diambil ke depannya. Jadi bukan lagi sekedar menganalisis, tapi juga sudah masuk ke tahap menentukan arah. Perusahaan yang sukses biasanya punya beberapa ciri-ciri ya, seperti mempunyai visi yang jelas, strategi yang tepat, dan bisa beradaptasi dengan perubahan yang tentu saja akan datang. Dan juga terus melakukan inovasi-inovasi yang terbaru. Dalam formulasi strategi juga ada beberapa pendekatan atau cara pandang. Yang pertama ialah pendekatan perencanaan, yang dimana strategi dibuat secara terstruktur dan direncanakan dari awal. Yang kedua ialah pendekatan pembelajaran, yaitu strategi bisa berkembang seiring waktu berdasarkan pengalaman. Yang ketiga ialah pendekatan posisi, yang dimana strategi ini ditentukan berdasarkan posisi perusahaan di dalam industri. Kita mengambil contoh di perusahaan Samsung, yang dimana Samsung ini merancang strategi untuk bersaing dengan kompetitornya menggunakan cara menyediakan banyak pilihan produk, mulai dari harga yang terjangkau sampai yang premium. Selain itu, Samsung juga terus berinovasi, misalnya dengan teknologi layar lipat dan fitur-fitur baru di smartphone mereka. Dan dari situ juga terlihat bahwa formulasi strategi itu penting karena menentukan bagaimana perusahaan bisa tetap bersaing dan berkembang. Materi terakhir ialah fokus strategi, di mana dalam fokus strategi ini ada dua strategi utama yang sering digunakan oleh perusahaan, yaitu differentiation dan cost leadership. Differentiation adalah strategi di mana perusahaan mencoba membuat produknya berbeda dari pesaing. Jadi perbedaan ini bisa dari kualitas, desain, feature, pelayanan, atau bahkan dari brandnya langsung. Tujuannya supaya produk tersebut punya nilai lebih di mata konsumen. Jadi walaupun harganya mungkin lebih mahal, tetap ada yang mau membeli produk tersebut. Saya mengambil contoh dari minuman Starbucks, yang dimana Starbucks ini tidak hanya menjual kopi, tapi juga menjual pengalaman, mulai dari suasana tempat, pelayanan, sampai branding. Jadi semua dibuat berbeda dari kedai kopi yang biasa kita temukan. Sedangkan cost leadership ialah strategi di mana perusahaan berusaha menjadi yang paling efisien dalam biaya, sehingga bisa menjual produk dengan harga yang lebih murah dibandingkan pesaing. Contohnya ialah Walmart. Jadi Walmart bisa menjual produk dengan harga-harga yang murah karena mereka melakukan efisiensi biaya dan membeli barang dalam jumlah yang sangat besar. Jadi perusahaan biasanya akan memilih salah satu strategi ini sesuai dengan kondisi dan kemampuan mereka. Jadi kesimpulannya fokus strategi ini penting karena menentukan bagaimana perusahaan ingin bersaing di pasar, apakah dengan keunikan produk atau dengan harga yang lebih murah. Sebagai penutup dari materi yang sudah saya jelaskan, mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6, dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi sangat penting bagi perusahaan karena membantu perusahaan menentukan arah dan tujuan jangka panjangnya. Perusahaan harus menganalisis lingkungan internal untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan, serta menganalisis lingkungan eksternal untuk melihat peluang dan ancaman. Jadi setelah itu perusahaan perlu memiliki visi dan misi yang jelas sebagai pedoman. Kemudian merumuskan strategi yang tepat dan
menentukan fokus strategi, apakah ingin menggunakan strategi diferensiasi atau cost leadership agar bisa bersaing dengan perusahaan lain. Jadi semua materi manajemen strategi ini saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan karena semuanya membantu perusahaan agar bisa bertahan, berkembang, dan memenangkan persaingan bisnis. Sekian penjelasan dari saya dan mohon maaf jika masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.